Halo guys, balik lagi di channel Uplover. Jadi guys, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian pencet tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk nyalain juga lonceng notifikasinya, agar kalian supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi, inilah review One Piece chapter 995 yang berjudul Sumpah Kunoichi. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, pada cover story chapter kali ini sepertinya sudah bukan cover story dari BG Family lagi. Di sini terlihat Luffy yang sedang bermalas-malasan di kelas, dan gurunya adalah seekor burung hantu. Dan teman sekelasnya adalah dua orang teman yang ditemui Luffy sebelum time skip, yaitu di trailer bug. Yap, mereka adalah Rizky dan Hyodai. Oke, kita masuk ke ceritanya. Minggir, itu adalah kata-kata pembuka dari chapter kali ini. Di situ terlihat Marco dan Big Mom yang sedang beradu pukulan. Di sini, sepertinya Marco mencoba untuk menghentikan Big Mom karena dia tahu pasti betapa berbahayanya Big Mom ini. Di sini sepertinya salah satu dari senjata terkuat milik Big Mom yaitu Prometheus terkena serangan api biru milik Marco. Di sini Marco juga menjelaskan kalau api biru miliknya sangatlah unik. Dari kejadian tersebut, kita bisa simpulkan kalau teori mengenai api biru Marco yang hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan saja itu terbantahkan. Ini cuma teori dari Mimin saja. Apakah api biru milik Marco adalah lemahan alami dari kekuatan buah iblis milik Big Mom? Menurut Mimin, benda yang telah diberi nyawa oleh Big Mom akan bisa dilepaskan kembali nyawanya oleh api biru milik Marco. Jika hal itu benar-benar terjadi, kenapa Prometheus yang terkena api biru Marco tidak mati, Min? Kalau soal itu mungkin saja Prometheus diberi nyawa lebih oleh Big Mom. Berhubung dia adalah senjata terkuatnya, dan mungkin api biru milik Marco membutuhkan sedikit waktu untuk menyerap Prometheus. Oke, kita lanjut. Di sini Big Mom mencekik leher Marco, dan kebetulan Perospero ada di dekat Big Mom. Big Mom langsung menyuruh Perospero untuk membunuh Marco dengan panah miliknya. Di sini Perospero sedikit berbicara omong kosong kepada Marco sebelum dia menembaknya. Tapi karena kebanyakan berbicara, Perospero pun langsung diserang oleh dua suku Ming yang sedang dalam mode sulongnya. Yap, itu adalah Carrot dan Wanda. Di sini mereka menyayat wajah Perospero menggunakan cakar miliknya. Jika dilihat lagi, sekarang wajah Perospero sudah mirip dengan wajah milik Brul. Oke, lanjut. Melihat anak kesayangannya diserang, Big Mom pun langsung kaget. Dari ekspresi wajahnya, sepertinya Big Mom pernah melihat sosok sulong ini. Apakah mungkin Big Mom pernah bertarung dengan suku Ming dengan bentuk sulong mereka? Tentu saja pernah. Jika kita flashback saat guru SMP baru saja menginjakan kakinya di daerah kekuasaan Big Mom, di situ terdapat sebuah kota. Di kota tersebut banyak sekali suku Ming yang tinggal dan ditawan di situ. Apakah mungkin para suku Ming itu tidak pernah mencoba melarikan diri dari situ? Tentunya pernah. Dan Mimin memprediksikan kalau mereka mencoba melarikan diri di saat bulan purnama tiba. Mungkin mereka berubah menjadi sulong dan mencoba kabur. Perlu diketahui kalau wujud sulong dari seorang Ming memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, dan mungkin Big Mom pernah melawan mereka dan menghentikannya. Oke, kita lanjut. Di sini sepertinya Carrot dan Wanda telah melakukan pembalasan dendam Pedro kepada Perospero. Di sini Perospero menjelaskan kepada mereka kalau Pedro yang meledakkan dirinya sendiri. Lalu Carrot pun berkata kalau pengorbanan Pedro itu adalah hubungannya dengan perang besar ini. Di sini Big Mom pun pergi melarikan diri dari mereka dengan alasan kalau itu bukan urusannya lagi dan jangan melibatkan masalah kalian denganku. Di sini Big Mom berkata kepada Marco kalau dirinya ingin membunuh Big Mom lain kali saja karena dirinya sedang tidak memiliki banyak jiwa untuk melawan Marco. Dari perkataan Big Mom, di sini bisa menyimpulkan kalau kekuatan Big Mom bisa diukur dari banyaknya jiwa yang dimilikinya. Apakah menurut kalian teori ini masuk akal? Komen di bawah ya. Oke, kita lanjut. Di sini Wanda pun menyuruh Marco untuk mengejar sang Yonko itu. Tapi saat Marco ingin mengejar Big Mom, dirinya mendengar suara teriakan orang dari dalam istana. Sayangnya, scenes langsung diubah ke dalam bagian istana. Di situ terlihat Apo yang sedang dikejar-kejar oleh seluruh orang yang ada di ruangan tersebut. Zoro menyerang Apo menggunakan jurus 720 pound cannon. Tapi sayangnya, Apo berhasil menghindari serangan tersebut. Di sini, karena banyak sekali orang yang mengejar Apo, dirinya pun menyerang mereka menggunakan serangan ledakan dari perutnya.
Sepertinya kali ini Apo tidak menghiraukan apakah yang diserangnya itu adalah kawan maupun lawan. Bagi dirinya sekarang, keselamatan adalah hal yang utama. Tapi tiba-tiba Zoro dan Drake pun muncul di hadapannya sambil menyerangnya. Saat mereka sedang bertarung, diperlihatkan Queen yang sedang memantau harga buronan dari Zoro dan Sanji. Di sini juga Queen terkejut karena anak dari seorang Germa ada di sini. Dan yap, itu adalah Sanji. Oke, kita pindah ke bagian Chopper dan Brook berada. Di sini sepertinya Brook terkena efek dari Ice Oni juga, tapi efeknya sama sekali tidak mempan terhadap Brook. Itu dikarenakan Brook sama sekali tidak memiliki kulit, pembuluh darah, maupun suhu tubuh. Jadi, bisa dibilang untuk seorang manusia normal itu sudah dianggap tidak bernyawa ataupun mati. Di sini Brook agak tersinggung dengan ucapan Chopper barusan. Saat Chopper sedang menjelaskan tentang virus ini, Robin menyadari kalau ada yang berubah dari Chopper. Yap, betul sekali. Chopper terinfeksi virus ini. Di sini ada kata-kata Chopper yang aneh. Dia berkata seperti ini. Aku bahkan tidak sadar. Dari perkataannya barusan, Mimin bisa simpulkan kalau wabah Ice Oni ini menyebar tanpa disadari. Oke, pindah ke bagian Usopp dan Nami berada. Di sini sepertinya kelompok Nami dan Usopp sedang melawan dua kakak beradik dari kelompok Tobiropo, yaitu Ulti dan Phase One. Di sini Ulti tiba-tiba saja diserang oleh Usopp menggunakan jurus Instant Kill Green Star Devil. Yap, karena serangan tersebut, Ulti pun terjebak di dalam mulut tumbuhan raksasa yang sedang memakannya itu. Tapi, Phase One dengan sigap langsung menghancurkan batang dari tanaman tersebut yang menyelamatkan Ulti. Lalu, Usopp pun melanjutkan serangannya dengan mengeluarkan jurus bambu Javelin. Dan sayangnya, teknik itu bisa dihancurkan dengan sangat mudah oleh mereka. Yap, dari pertarungan singkat barusan kita bisa langsung mengetahui perbedaan kekuatan antara Usopp dan para Tobiropo. Lalu Ulti pun langsung menuju ke arah Usopp dengan ancang-ancang ingin menyerang Usopp. Yap, benar saja. Di sini Usopp diserang oleh Ulti menggunakan jurus Cool Cannon. Yap, setelah menerima serangan tersebut, tengkorak kepala Usopp pun langsung retak seketika. Sungguh jurus yang sangat mematikan dari Ulti. Di sini tinggal tersisa Nami saja. Tapi kelihatannya Nami sudah sangat babak belur. Di sini Ulti langsung menanyakan kepada Nami apa maunya. Dan Ulti sekarang sangat marah karena Luffy mengatakan kalau dirinya akan mengalahkan Kaido dan menjadi raja bajak laut. Lalu Nami pun langsung mengelak dan berkata kalau Luffy itu memang bodoh dan memintanya untuk tidak menyundul Nami. Di sini Ulti memberi Nami sedikit keringanan. Di sini Nami disuruh bilang kalau kaptenmu itu tidak akan pernah menjadi raja bajak laut oleh Ulti. Lalu Nami pun menyetujui permintaan itu. Di sini Usopp berkata dalam hatinya, "Tenang saja Nami, berbohonglah. Kita sudah sejauh ini. Lakukan saja atau kau akan mati." Lalu Nami pun melanjutkan perkataannya dan berkata, "Luffy pasti akan menjadi raja bajak laut." Jujur saja di sini Mimin menangis bacanya. Apakah kalian juga ada yang sama? Komen di bawah ya. Oke, lanjut. Di sini Ulti pun kaget mendengar perkataan Nami itu. Belum sempat berkata-kata, Nami pun mengulang perkataan di depan mata Ulti sambil berteriak, "Dia pasti akan menjadi raja bajak laut." Lalu saat Ulti ingin membunuh Nami, datang seekor anak kecil yang menunggangi anjing besar. Yap, itu adalah Tama dan Komachio. Di sini Komachio menggigit kepala Ulti. Apakah Nami dan kawan-kawan bisa selamat dari situasi genting ini? Ya, yang pasti kita harus sabar menunggu chapter selanjutnya rilis. Dan yang pasti, no break next week. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika Mimin ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Bye.